Belum sempat bernapas lega, publik kembali dipusingkan oleh ulah hacker. Makin kesini makin bikin rame aja, si Bjorka ini. Sampai pemerintah pun dibikin penasaran, setengah mati siapa si orang ini. Namun pada kesempatan ini Yuton Channel, bukan itu yang akan kami bahas lebih dalam. Kita coba bahas bersama-sama mengenai ruang lingkup, definisi dan tips cara menanggulangi si Bjorka atau dalam istilah umumnya, siber atau hacker, supaya tidak terlalu berkembang luas, minimal masyarakat umum dapat sedikit mengetahui makna hal tersebut. Yuk langsung saja. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Menurut beberapa ahli mengartikan, cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum. Dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Adapun definisi lain mengenai cybercrime yaitu, pertama, sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Yang kedua, cybercrime yaitu, kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Untuk menanggulangi kejahatan cyber, maka diperlukan adanya hukum cyber atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Karakteristik dari kejahatan di dunia maya adalah sebagai berikut. 1. Ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan cybercrime, bersifat global, melintasi batas negara sehingga sulit untuk dideteksi pelaku dan hukum yang berlaku. 2. Sifat kejahatan. Sifat kejahatan dari cybercrime, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. 3. Perilaku kejahatan. Pelaku kejahatan dari cybercrime, tidak mengenal usia dan bersifat universal. Bahkan beberapa di antaranya masih anak-anak dan remaja. 4. Modus kejahatan. Modus kejahatan dari cybercrime adalah modus operandi, di mana modus tersebut hanya bias dimengerti oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman dan seluruh bentuk dunia cyber. 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Dapat berupa material maupun non-material, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah: 1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional, yang terkait dengan kejahatan tersebut. 2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 4.
4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Pemirsa, itulah beberapa definisi dan fakta mengenai dunia cyber. Semoga informasi ini bisa membantu menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, sehingga kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.